Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, di video ini kita akan membahas tentang sebuah kisah cinta segitiga dan kecemburuan buta yang mengakibatkan malapetaka. Kisah ini dialami oleh seorang wanita berusia 26 tahun, yang mana ia harus kehilangan nyawanya diakibatkan cemburu buta. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Minggu 1 Mei 2022, warga Bekasi dibuat geger dengan ditemukannya sesosok mayat wanita di sebuah lahan kosong di komplek perumahan Jati Sampurna, Bekasi. Sosok mayat itu ditemukan oleh dua orang pria yang baru saja pulang memancing. Mereka tidak sengaja mencium aroma yang tidak sedap. Kedua pria itu lantas mencari sumber bau tersebut, hingga akhirnya mereka berhenti di balik semak-semak dan menemukan sumber bau tersebut berasal dari tubuh seorang wanita. Melihat itu, mereka pun berlari memanggil seorang satpam yang berjaga di sekitar komplek. Hal ini pun lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian segera menuju TKP untuk memeriksanya. Berdasarkan fisik korban pada saat ditemukan dan ciri-ciri orang hilang yang diberikan oleh keluarga, identik dengan orang yang mereka cari. Hingga akhirnya pihak kepolisian menghubungi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya untuk datang ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk melakukan serangkaian tes guna membuktikan jika itu adalah korban yang selama ini dicari. Dari hasil tes yang dilakukan dapat diketahui jika korban tersebut adalah anggota keluarga yang dinyatakan hilang yang diketahui bernama Dini Nurdiani. Sebelumnya, Dini dilaporkan hilang oleh salah satu keluarganya pada Rabu 26 April 2022 setelah berpamitan berbuka puasa bersama. Namun sampai 3 hari ia tak kunjung pulang. Diketahui Dini Nurdiani, wanita muda berusia 26 tahun, warga Cengkareng, Jakarta Barat. Dini merupakan seorang single parent dengan 1 orang anak. Di mata keluarga, Dini dikenal sebagai sosok yang ramah dan suka bercanda. Demi mencukupi kebutuhannya, Dini bekerja sebagai cleaning service di salah satu bank yang ada di Jakarta Selatan. Diketahui, Dini tengah menjalin hubungan dengan seorang pria berinisial ID berusia 27 tahun yang juga seprofesi dengan Dini. Diketahui, ID mempunyai istri bernama Neneng Umaya berusia 24 tahun dan juga mempunyai 3 orang anak. Meskipun begitu, hubungan keduanya sangatlah intens dan sudah berjalan selama 4 bulan. Saking intensnya, istri dari ID, yakni Neneng, mengetahui kalau suaminya tengah berselingkuh dengan Dini. Bahkan, Neneng juga mengetahui obrolan suaminya dan Dini di ponsel suaminya, yang isinya tentang perceraian Neneng dan suaminya ID. Isi pesan tersebut, Dini menanyakan kepada ID, kapan kamu mau menceraikan istrimu? Dan ID pun menjawab, ya habis lebaran. Dini lalu menjawab, apa perlu aku mengantar kamu ke pengadilan? ID lalu menjawab, boleh. Dari situlah yang akhirnya membuat Neneng naik pitam, marah, dan cemburu. Jelas pastinya Neneng merasakan hal itu, sebab rumah tangganya hampir hancur karena adanya orang ketiga di kehidupannya. Menurutnya, sikap sang suami beberapa bulan terakhir juga berubah tidak seperti biasanya. Hingga akhirnya Neneng mencari tahu siapa itu Dini sebenarnya dan tengah merencanakan sesuatu terhadap Dini. Neneng kemudian mengirim pesan kepada Dini melalui ponsel suaminya. Ia mencoba mengajak Dini untuk bertemu dan berbuka bersama. Kebetulan hari itu bertepatan dengan bulan puasa. Dini pun menerima ajakan tersebut, namun ia tidak tahu kalau yang mengirim pesan itu sebenarnya adalah Neneng, istri dari kekasihnya. Mereka telah bersepakat untuk bertemu, dan Neneng menyuruh Dini untuk menunggunya di halte bus Transjakarta di sekitar Taman Mini Indonesia Jakarta Timur, dan nanti ada keponakannya yang menjemputnya. Hingga tibalah waktunya yang telah ditentukan. Pada tanggal 26 April 2022, jam 15.00, waktunya Dini untuk pulang dari bekerja. Namun saat itu, Dini tidak langsung pulang, melainkan ia berpamitan kepada teman-temannya dan juga berpamitan kepada ayahnya untuk buka puasa bersama di luar. Dini lantas menuju ke tempat yang telah dijanjikan. Dan ternyata sebelum mereka bertemu,
Neneng telah menyiapkan alat-alat termasuk sajam yang akan digunakan untuk menghabisi Dini. Setelah menunggu beberapa saat, tibalah seorang wanita dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Dini, yang ternyata itu adalah Neneng. Neneng juga mengaku sebagai keponakan dari suami Neneng yang ditugaskan untuk menjemput Dini di halte. Tanpa adanya kecurigaan sedikit pun, Dini lantas mengikuti Neneng dengan naik sepeda motor berboncengan. Neneng lantas melaju menuju perumahan Jatisampurna Bekasi yang terbilang cukup sepi. Awalnya, Dini merasa curiga mengapa ia dibawa menuju perumahan Jatisampurna Bekasi. Akan tetapi, Neneng berhasil meyakinkan Dini dengan mengatakan bahwa kekasihnya menunggunya di sana. Setibanya di sana, Neneng segera pergi dengan alasan mencari minum untuk buka puasa. Saat itu, Dini duduk di atas motor sambil bermain HP. Ternyata itu adalah akal-akalan Neneng saja untuk mengalihkan perhatian Dini. Setelah dirasa aman, Neneng berjalan perlahan dari arah belakang dan tanpa ragu, Neneng melayangkan benda tumpul yang membuat Dini terjatuh dan berteriak. Neneng lalu membawa Dini masuk ke dalam semak-semak. Selanjutnya, Neneng menikam Dini dengan sajam yang dibawanya. Tidak puas sampai di situ, ketika dilihat Dini masih bernafas, Neneng mengulanginya lagi hingga akhirnya Dini menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melakukan aksinya itu, Neneng lantas mengganti bajunya, sebab bajunya penuh dengan cairan merah dan membuangnya tidak jauh dari lokasi kejadian beserta barang bukti yang digunakan. Benar-benar sangat rapi dan terencana aksi Neneng tersebut. Setelah itu, Neneng pergi meninggalkan Dini. Setelah berpamitan dengan ayahnya untuk berbuka puasa bersama, hingga larut malam Dini tak kunjung pulang. Sang kakak mencoba menghubunginya, akan tetapi tidak ada respon. Sang kakak juga mencoba mencari dan bertanya ke beberapa teman dekat Dini, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Sebagian besar temannya hanya mengetahui jika terakhir Dini izin untuk berbuka puasa bersama, tetapi mereka tidak mengetahui kemana dan dengan siapa ia pergi. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari keberadaan Dini, tetapi hasilnya nihil. Hingga akhirnya, setelah 3 hari tidak ada kabar, pada tanggal 29 April 2022, pihak keluarga lantas memutuskan untuk melaporkan orang hilang ke Polsek Cengkareng. Pihak kepolisian pun langsung memproses laporan tersebut. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mencari keberadaan Dini, namun hasilnya masih tetap nihil. Hingga 2 minggu lamanya Dini masih belum bisa ditemukan. Dan setelah kepolisian Cengkareng berkoordinasi dengan Polres Bekasi, akhirnya ditemukan titik terang dari kasus ini. Polisi melakukan pengecekan terhadap tubuh seorang wanita yang ditemukan sudah tidak bernyawa di sekitaran perumahan Jatisampurna Bekasi. Dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui tubuh wanita itu adalah Dini. Hal ini diperkuat dengan adanya ciri-ciri orang hilang yang dilaporkan keluarga korban, dan setelah keluarga korban memastikan bahwa itu adalah orang yang mereka cari, seperti yang aku sebutkan di awal. Kasus yang awalnya pencarian orang hilang berubah menjadi kasus pembunuhan, yang mana akhirnya polisi mencari tahu dan menyelidiki kasus ini untuk mengetahui apa motif sebenarnya dan siapa pelakunya. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya riwayat percakapan korban dengan seorang pria yang diketahui merupakan kekasih dari korban. Hingga akhirnya polisi melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut yang diketahui berinisial ID, yang juga merupakan kekasih korban dan suami dari si pelaku. Dari sinilah pelaku merasa resah setelah suaminya diperiksa pihak kepolisian terkait kedekatannya dengan Dini. Ia kemudian menceritakan kejadian itu ke suaminya. Suami Neneng yang awalnya tidak tahu apa-apa sangat terkejut dengan pengakuan istrinya tersebut. Ia benar-benar tidak menyangka istrinya bisa berbuat seperti itu. Neneng kemudian melapor ke pihak kepolisian bahwa dialah yang membunuh Dini. Ia juga mengaku sebelumnya telah memperingatkan Dini untuk menjauhi suaminya. Akan tetapi Dini tidak menggubrisnya, sehingga membuat Neneng cemburu dan gelap mata dan tega melakukan ini kepada Dini. Pengakuannya itu juga telah dibuktikan oleh polisi. Hal ini juga dibuktikan melalui Scientific Crime Investigation terkait alat bukti yang ditemukan, sidik jari, bukti cairan merah yang melekat di barang bukti, identik dengan pelaku. Akibat perbuatannya itu, Neneng telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Ia dijerat dengan pasal 340 jungto pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Sebenarnya dalam kasus ini Neneng adalah korban perselingkuhan, tetapi karena ia tidak bisa mengontrol emosi dan cemburu, justru menjadikannya sebagai pelaku tindak kejahatan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.